الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan sholat. Selaku khatib dari Bari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, ada makalah atau pepatah di dalam bahasa Arab yang berbunyi lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih berbicara dibandingkan dengan bahasa perkataan atau bahasa lisan. Dari makalah ini kemudian muncul istilah yang mungkin kita semua sudah akrab, yaitu ada yang disebut dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah dengan perkataan dan dakwah dengan perbuatan. Dan kita semua tahu bahwa dakwah dengan perbuatan itu biasanya ya lebih berhasil dibandingkan dengan dakwah sekedar dengan kata-kata atau dengan lisan. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, tentu saja kemudian muncul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kenapa bahasa perbuatan itu lebih fasih dibandingkan dengan bahasa perkataan? Kenapa dakwah bil hal itu lebih berhasil dengan sekedar dakwah bil lisan? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, pada umumnya manusia sebagai objek dari penerima pesan atau objek dakwah itu memang lebih mudah menangkap pesan dakwah atau pesan apapun sesungguhnya yang disampaikan dengan praktek perbuatan ketimbang hanya sekedar pesan lewat perkataan. Sholat itu kalau disampaikan secara teoritik
sholat itu dimulai begini, rukuk, sujud, wah tangkapnya susah. Tapi kalau dipraktekkan dengan caranya sholat bagaimana, insya Allah lebih mudah ditangkap. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena manusia itu memang memiliki sifat untuk meniru atau mencontoh. Jadi dalam diri manusia itu memang sudah dari sononya senang mencontoh, senang meniru. Apalagi memang di dalam dunia ilmu psikologi itu dikenal ada istilah identifikasi diri. Manusia itu biasanya ya ingin melakukan identifikasi diri menjadi apa begitu seseorang yang lain yang itu memang dianggap bagus, dianggap baik, dan itu ya dengan cara mencontoh tadi itu. Dan itu berlangsung sejak masih kita kecil sampai dengan kita dewasa, bahkan sampai tua. Proses ingin meniru itu masih ada dalam diri kita sebagai manusia. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita itu kan yang laki-laki biasanya ya lihat bapaknya pakai sarung, ya kepengen pakai sarung. Bapaknya ke masjid, ya ingin ikut ke masjid. Ibunya pakai rukuh, ya anak yang perempuan yang ikut pakai rukuh. Ibunya ke masjid, ya ingin ikut ke masjid. Itu karena sekali lagi manusia itu punya kecenderungan untuk meniru tadi. Nah itulah sebabnya pula mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai uswah, sebagai teladan. Dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat tegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap pada hari akhir dan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Rasulullah oleh Allah itu memang diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, agar supaya apa? Ditiru oleh umatnya, ditiru oleh para pengikutnya. Dan karena itu pula kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi itu seorang manusia. Para rasul itu manusia seperti kita, bukan malaikat. Sebab ada di Al-Quran itu komplain yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada Allah. Loh kenapa para nabi, para rasul itu kok manusia seperti kita, bukannya seorang malaikat? Nah, kalau seperti kita itu kan sama dengan kita, hanya makan, minum, pergi ke pasar, bekerja, menikah, berkeluarga. Kenapa bukan malaikat yang suci? Nah, jawabannya karena yang namanya nabi atau rasul itu dia memiliki tugas, sekali lagi, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan pesan-pesan itu tentu saja tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu ya harus dengan contoh perbuatan nyata. Oleh karena itu agama itu ya sekaligus suatu pesan yang memang betul-betul bisa dipraktekkan oleh manusia di dunia ini. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, sehingga kemudian dengan contoh dari nabi yang konkret itulah jelas bahwa yang namanya agama itu bukan sekedar konsep, sekedar kata-kata, tetapi merupakan ajaran yang betul-betul bisa dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk kebahagiaan umat manusia itu. Itulah sebabnya maka ketika istri Rasulullah SAW
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah itu, jawabannya tegas, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Artinya ya Al-Quran itu sudah sedemikian rupa betul-betul dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga boleh dikatakan Nabi kita itu yang merupakan Al-Quran yang hidup atau Al-Quran yang berjalan. Nah di sini contoh misalnya dalam hal ibadah. Kalau kita ini kan ibadah paling ya sholat sehari semalam tambah dengan sholat sunnah secukupnya. Tapi kalau Nabi untuk sholat malam itu merupakan kewajiban, sehingga setiap malam Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam itu. Dan dalam hadis dinyatakan jangan ditanya tentang bagaimana panjangnya atau lamanya sholat Nabi itu. Sehingga saking lamanya Nabi itu berdiri dalam sholat malam itu, digambarkan kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah. Sampai Aisyah kemudian boleh dikatakan agak sedikit komplain dengan Nabi, loh Nabi, jenengan itu kan ya Nabi, Rasul yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Loh kok mendadak sholat malam repot-repot begitu, ngapain sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah itu? Apa jawab Nabi? Afalam akunu abdan syakuro. Apa aku ini tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Jadi Nabi itu dalam rangka syukurnya, lalu kemudian beliau beribadah sampai dengan seperti itu. Dalam hal taubat, Masya Allah, Nabi itu bertaubat, beristighfar sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan 100 kali. Loh, padahal Nabi itu tidak punya dosa. Karena Nabi itu maksum, orang yang dijaga dari berbuat dosa. Entah begitu, sekali lagi Nabi banyak sekali beristighfar, banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal kalau kita ini berbanding terbalik, kalau Nabi itu tidak pernah dosa tapi tobatnya banyak. Biasanya kalau kita itu kalau sudah dosanya banyak malah nggak pernah bertaubat sisa, nggak pernah beristighfar sisa. Nah ini bedanya di sini. Dalam hubungan keluarga, Masya Allah, Nabi mendeklar, menyatakan diri sebagai orang yang terbaik di dalam memimpin keluarga. Dan di antara kita adalah siapa yang terbaik terhadap keluarganya? Masya Allah, dengan tetangga baik. Apalagi dalam hal memimpin umatnya, jelas. Semua contoh yang diberikan Nabi adalah contoh-contoh yang terbaik. Itulah sebabnya maka kemudian sejarah mencatat dakwah Rasulullah itu kemudian luar biasa berhasil. Hanya dalam waktu 13 tahun, ya, 23 tahun maksud saya, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, Nabi kemudian betul-betul bisa membangun masyarakat Madani, masyarakat Muslim yang kemudian setelah Nabi wafat menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai juga di Semarang, sehingga kita juga menjadi pengikut-pengikut beliau. Ini sekali lagi karena keteladanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Nah sekarang ini, dewasa ini, keteladanan itu Masya Allah menjadi sesuatu yang sulit kita dapatkan, menjadi barang langka. Dan ini menjadi tantangan yang sangat berat tentu saja bagi dunia dakwah dan dunia pendidikan kita. Di sekolah memang jelas anak-anak itu diajarkan ajaran-ajaran yang baik-baik, yang ideal-ideal. Diajarkan kejujuran, diajarkan kesantunan, diajarkan keadilan.
diajarkan bagaimana kita memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, menyayangi pada yang lebih muda, dan semua yang baik-baik. Di masjid pun juga demikian, diajarkan yang baik-baik, tidak ada yang tidak baik. Tetapi begitu anak-anak kita keluar dari masjid, begitu anak-anak kita keluar dari sekolah, di tengah-tengah masyarakat yang ditemukan seringkali merupakan hal-hal yang sebaliknya dari yang diajarkan di sekolah. Di sekolah, di masjid diajari kejujuran, tapi yang didapati di masyarakat kebohongan, penipuan, keculasan. Di masjid, di sekolah yang diajarkan kesantunan, tapi yang ditemukan di masyarakat caci maki. Lebih-lebih sekarang ini di zaman sosial media berkembang, orang kadang-kadang mencaci maki tidak hanya kepada orang per orang, tapi bisa mencaci maki semua orang, dan itu dampaknya luar biasa. Enak saja, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Jadi sekali lagi tantangan dunia dakwah dan dunia pendidikan sekarang ini berat sekali. Berat sekali. Nah, tentu saja ini tidak harus menjadikan kita sebagai seorang muslim menjadi putus asa. Tetapi kita tetap harus optimistik. Caranya bagaimana? Ya tidak lain, setidak-tidaknya kita ini, terutama sebagai kepala keluarga, bisa menjadi contoh lah bagi keluarga kita sendiri-sendiri. Menjadi teladan bagi anak cucu kita sendiri. Setidak-tidaknya itu. Jadi kembali kepada ketahanan keluarga. Insya Allah kalau di dalam keluarga kita bisa membina anak kita, keluarga kita dengan baik, yakni dengan memberikan teladan kepada mereka dari diri kita sendiri secara baik, setidaknya kita sudah membina satu keluarga yang baik. Dan kalau tiap-tiap keluarga di dalam sebuah komunitas itu semakin banyak, insya Allah pada gilirannya nanti orang-orang yang baik itu juga akan bertambah banyak, dan ini mudah-mudahan akan signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan dan dakwah kita. Tetapi kalau kita kemudian juga apatis, lalu kita sendiri juga menyerah, bahkan kita sendiri juga tidak bisa memberikan teladan, bahkan untuk anak kita sendiri sekalipun, ya kita tidak punya harapan. Dan kalau sudah begitu, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Hai orang-orang beriman, kenapa engkau itu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, padahal sangat besar dosanya bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan. Yang dituntut oleh Islam adalah harmoni antara perkataan dengan perbuatan. Kesejalanan antara perkataan dengan perbuatan. Nah, kalau para pemimpin kita, para ulama kita, para guru-guru kita itu bisa memberikan teladan yang seperti diharapkan oleh Islam itu, dan mudah-mudahan kita juga sebagai kepala keluarga masing-masing di rumah kita itu juga bisa memberikan teladan seperti itu, insya Allah dakwah Islam, insya Allah pendidikan Islam itu ke depan akan menuai keberhasilan. Dan itulah yang kita harapkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi amadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiru innahu al ghafurur rahim.